Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky SPD. Saya merupakan guru kelas di Min 10 Asahan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2005 di LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan NIM 2511110348. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan pembelajaran PPKN dengan materi yaitu keragaman budaya di lingkungan sekitar. Sekian perkenalan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semua anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, nak ya. Coba Hanif maju ke depan, pimpin doanya, nak. Untuk belajar, mari kita sama-sama membaca doa dimulai. Raditu billah Wabil Islami wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Hanif. Terima kasih telah berdoa sebelum belajar. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian untuk mengetahui apakah semuanya hadir atau tidak. Nanti ketika Bapak panggil namanya, bilang hadir kalau hadir, enak ya. Alifa Rahyuni, Alzena, Zakira, Ferdi Haikal, Hanif, Fazila. Alhamdulillah hadir semua kita, nak ya. Oke, baik. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, apakah kalian masih ingat tentang materi yang kita pelajari sebelumnya? Materi sebelumnya yaitu tentang suku. Ada yang masih ingat apa itu suku? Oke, silakan Fazila, apa itu suku, nak? Yang memiliki? Ya. Jadi, suku itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti utama. Ya, yang pertama adalah orang-orang dalam keluarga yang seturunan dan orang-orang dalam bangsa sebagai bagian bangsa yang besar. Oke, kalau dia suku itu pengertiannya, lantas apa contoh suku? Semalam sudah jelaskan apa contoh suku. Siapa yang tahu? Oke, Bang Hani, Bang apa? Rehan, silakan. Apa contoh suku? Rehan? Suku Batak, suku Jawa, dan suku Minang. Bagus, beri aplaus buat Rehan. Iya, contoh suku itu banyak di Indonesia. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, dan ada suku Dayak, Bugis, dan sebagainya. Baik, coba untuk semangatkan kita semua, kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sama-sama kuat. Kamu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Baik, sekarang coba buka buku paket PPKN-nya. Silakan, Nak.
Buka halaman 52. Silakan. Sudah? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang budaya atau keragaman budaya di lingkungan sekitar kita. Apa tujuannya, Pak? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenal bentuk dan contoh keragaman budaya di lingkungan sekitar kita. Sudah? Nah, pertanyaannya, siapa yang tahu contoh budaya yang di lingkungan sekitar kita? Ada yang tahu? Coba, Hanif. Contoh budaya yang pernah saya lihat yaitu seperti karya si gale-gale dan rumah adat bolon. Bagus, tepuk tangan buat Hanif. Ya. Ada banyak contoh budaya di lingkungan sekitar kita. Ya, seperti yang teman kita bilang tadi, contoh budaya yang pernah dilihatnya adalah tarian si gale-gale dan rumah adat bolon. Keduanya itu merupakan contoh budaya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sekarang Bapak bertanya juga, siapa yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ah, coba Zakira, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, Nak? Kita adalah budaya negara Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda tapi satu. Iya, bagus, sempurna. Tepuk tangan buat Zakira. Oke, baik. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah merupakan semboyan dari bangsa kita, bangsa Indonesia, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagus. Sekarang coba lihat halaman 52-nya pada pelajaran PPKN. Oke. Baik. Sebelum Bapak menyampaikan materi, kita perhatikan dulu PowerPoint yang ada yang akan Bapak sampaikan sini. Baik, sekarang perhatikan PowerPoint yang telah Bapak buat sebelumnya di depan. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia, atau lebih tepatnya lagi di lingkungan sekitar kita. Definisi budaya. Ya, seperti yang disampaikan kawan kita tadi, budaya itu merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini dia definisinya atau pengertiannya. Nah, Pak, apa peran budaya? Peran budaya itu tidak hanya memperkaya identitas bangsa, tetapi juga mempererat persatuan dalam keberagaman dan menjadi daya tarik wisata. Apa saja keragaman budaya itu? Kalau tadi kata teman kita Hanif, contohnya adalah tarian si gale-gale dan rumah adat bolon. Contohnya dari segi tari daerah, ada tari kecak. Dari mana tari kecak? Bagus. Ada juga tari saman. Dari Aceh. Tari piring. Bagus. Itu contoh-contoh budaya yang dalam segi tari daerah. Selanjutnya, ada lagi pakaian adat. Pakaian adat yang berasal dari Jawa itu contohnya ini. Apa namanya? Kebaya. Dari Papua, Koteka. Dari Aceh, Pidi. Ya, itulah contoh pakaian adat yang ada di daerah Indonesia. Ada lagi alat musik tradisional. Ya, alat musik tradisional juga merupakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Contohnya tifa. Tifa ini alat musik pukul dari Papua dan Maluku. Biasanya itu digunakan dalam upacara adat. Ada juga gamelan nih. Nah, ini gamelan nih. Gamelan ini juga merupakan alat musik pukul, sama kayak tifa. Dia dimainkan dengan cara dipukul. Kalau dia tifa dari Papua dan Maluku, kalau gamelan ini dari mana? Dari Jawa dan Sumatera. Ada kecapi. Kalau dia tifa dan gamelan itu dimainkan dengan cara dipukul. Kalau kecapi dia dimainkan dengan cara dipetik. Hampir sama kayak gitar. Nah, kalau kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Ya, dikenal dengan suara lembut khas Sunda. Oke, selesai. Nah, sekarang coba bentuk kelompok masing-masing.
satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang untuk kita membahas pelajaran berikutnya, ya, materi berikutnya. Oke, silakan. Baik, sudah semua bentuk kelompoknya 5 sampai 6 orang. Nah, perhatikan. Berbicara tentang keragaman budaya, masih banyak di antara kita yang belum mengenal contoh budaya atau keragaman budaya. Misalnya, masih banyak dari kita yang belum mengenal tradisi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, bersama kelompok kalian, coba nanti diskusikan tentang contoh tradisi yang ada di lingkungan sekitar kalian, beserta asal daerahnya dan penjelasan singkatnya. Nanti Pak bagikan LKPD-nya, nanti akan diskusikan bersama teman kalian yang satu kelompok. Paham ya? Sudah semua nerima LKPD-nya? Nah, sekarang coba jawab pertanyaan dari Bapak tadi di LKPD, serta di situ juga ada soal-soal berikutnya, soal-soal lain. Kerjakan di LKPD tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan kerjakan sekarang, ya. Baik, waktunya selesai. Coba kelompok 1, dimulai dari kelompok 1 untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusi yang telah kalian kerjakan. Silakan. Oke, maju silakan. Ya, silakan. Maju di depan. Yang lainnya yang tidak maju, silakan perhatikan ya nak ya. Oke, silakan. Perhatikan. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu mencari dan menjelaskan salah satu tradisi yang ada di lingkungan kita. Nah, dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan, kami pernah mendengar dan mengetahui salah satu tradisi, yaitu tradisi lompat batu yang berasal dari Pulau Nias. Dari buku yang saya pernah baca, bahwa lompat batu itu adalah tradisi yang dilakukan pada sebuah upacara tradisional, di mana seorang pemuda harus melompati susunan batu setinggi sekitar 2 meter dan lebar 40 cm. Adapun salah satu tujuan tradisi ini dilakukan adalah bagi siapa yang saja pemuda yang bisa melompati batu ini dianggap telah dewasa dan siap menjadi pejuang atau prajurit desa. Mungkin hanya ini presentasi dari kami. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Oke, jadi mereka, ya, duduk silakan. Nah, jadi mereka mengambil contoh tradisi yang berasal dari Pulau Nias, yaitu lompat batu. Ya, lompat batu itu merupakan sebuah tradisi yang berasal dari Pulau Nias. Jadi tujuannya adalah mereka itu untuk membuktikan, biasanya itu yang lompat batu itu adalah laki-laki udah dewasa. Jadi membuktikan bahwasannya bagi siapa saja laki-laki yang berhasil melompati batu yang setinggi 2 meter kurang lebih, ya, mereka dianggap sudah dewasa. Itu tujuannya.
Ya, jadi dapat ya. Nama tradisinya adalah lompat batu, asal daerahnya berasal dari Pulau Nias. Penjelasannya yaitu barang siapa atau bagi siapa saja yang bisa melompati batu setinggi 2 meter itu, maka dianggap oleh masyarakat sekitar mereka itu telah dewasa. Paham ya? Oke. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang kesimpulannya. Baik, kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, ya, keragaman budaya Indonesia adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Ini dia. Peran kita sangat penting dalam menjaga keberlanjutan budaya untuk masa depan bangsa. Nah, pertanyaannya lagi timbul, ya kan? Bagaimana cara menghargai keberagaman budaya orang lain? Ada 3 cara. Yang pertama itu tidak merendahkan atau mengejek budaya lain. Yang kedua, menerapkan sikap toleransi dan saling menghormati. Baru selanjutnya adalah berusaha memahami budaya orang lain. Ketika kita bisa menghargai budaya orang lain, maka apa manfaatnya? Manfaatnya adalah meningkatkan toleransi dan persatuan. Baru yang kedua, mempererat hubungan antar individu dan kelompok. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah menjaga dan melestarikan kebinekaan. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Sudah? Sekarang di situ buka halaman 55. Di situ ada tugas, ya, ada 5 soal. Coba kerjakan di rumah. Ya, besok dikumpulkan. Jadi kerjakan di rumah tugas yang ada di buku itu, besok dikumpulkan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pada hari ini, pembelajaran pada hari ini, silakan kumpulkan ataupun letak bukunya di dalam tasnya masing-masing. Sudah? Baik. Hanif, silakan pimpin doanya. Pimpin doa sebelum kita pulang. Sama-sama kita membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, silakan duduk, Hanif. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan besok kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.